Halo semuanya, jumpa lagi di Movieholic. Bagi Anda yang baru pertama kali menonton channel kami, perkenalkan nama saya Victor yang akan menjadi host Anda kali ini. Untuk video kali ini, kami akan mereview film berdasarkan novel sci-fi terkenal buatan Frank Herbert di tahun 1965, yaitu Dune. Film Dune disutradarai oleh Denis Villeneuve, sutradara hebat yang membuat film Blade Runner 2049 dan Arrival. Tetapi berbeda dengan proyek-proyek Denis Villeneuve sebelumnya, sumber materi Dune sering dibilang impossible untuk diadaptasi. Dikarenakan cerita novelnya yang kompleks dari sisi penceritaan karakternya, latar belakang, dan juga dunianya. Tetapi saya bisa bilang di film ini, info-info tersebut dapat divisualisasikan dengan cukup efisien ke penonton. Walaupun penonton tidak membaca novelnya sekalipun, info tentang kekaisaran, planet, kerajaan, digambarkan lebih mudah dimengerti di tangan orang-orang berbakat seperti Denis Villeneuve dan timnya. Untuk info kepada teman-teman, film yang baru dirilis ini adalah Dune Part 1, di mana mereka mengambil keputusan untuk membaginya menjadi dua bagian. Ini dilakukan untuk memberikan momen-momen kecil seperti di novelnya dan juga memberikan karakter pembantu untuk lebih menonjol. Tetapi mungkin juga untuk lebih mengabdikan film ini untuk mengikuti visi dari Frank Herbert. Timothée Chalamet bermain sebagai Paul Atreides, di mana dia mendapati mimpi ramalan tentang seorang wanita misterius. Cerita tentang Paul mungkin bisa dibilang tipikal petualangan seorang hero. Kita sudah pernah melihat cerita konsep seperti ini di film-film lain. Yang membuatnya terasa berbeda dari film ataupun buku-buku lain, dia mempunyai beban besar yang bisa dibilang beban tersebut adalah pengetahuan. Di mana pengetahuan ini bisa dibilang sebagai salah satu kekuatan terbesar di film ini. Dan perjalanannya terlihat penuh banyak halangan yang orang biasa tidak akan bisa melaluinya. Di mana dia juga harus menentukan keputusan-keputusan yang sulit untuk dunia di sekitarnya dan orang-orang yang dia cintai. Karena sepanjang film, Paul mendapat vision atau penglihatan semacam ramalan. Dan visi yang dia dapat masih belum jelas bagaimana cara bekerjanya. Seperti kapan dia akan mendapatkannya, apa yang dia lihat, dan kita sebagai penonton mengerti bahwa hidupnya akan melalui visi yang dia dapati. Casting dari film ini sangat solid, di mana kita akan melihat wajah-wajah yang terkenal seperti Jason Momoa yang kita tahu pernah bermain sebagai Aquaman. Dan di sini, dia berperan sebagai Duncan Idaho yang menurut saya casting yang sempurna. Momoa terlihat bisa membuat cerah suasana dengan karismanya di peran tersebut. Terlihat seseorang yang kita ingin pergi ke bar dan minum dengannya pasti seru. Dan chemistry-nya dengan Chalamet terlihat baik sekali. Kita juga melihat Josh Brolin yang pernah berperan sebagai Thanos. Di sini berperan sebagai Gurney Halleck. Dia juga terlihat hebat dan kelihatan badass. Dan kedua orang tua Paul yang diperani oleh Oscar Isaac dan Rebecca Ferguson. Oscar Isaac di sini berperan sebagai seorang bangsawan Leto Atreides. Dia seorang pemimpin yang berwibawa. Kita bisa melihat sewaktu dia memasuki ruangan. Semua orang bisa langsung menghormatinya, dan kita tahu kita tidak ingin macam-macam dengan orang seperti dia. Sayangnya kita tidak melihat banyak action dari karakter ini. Tapi sebagai seorang karakter, dia bekerja dengan baik di film ini. Rebecca Ferguson berperan sebagai Lady Jessica. Sepertinya dia mendapat screen time paling banyak kedua setelah Timothée Chalamet, karena bisa dibilang dia selalu bersama dengan Paul sepanjang film, dan bagaimana dia mengajari Paul kemampuan yang dia miliki. Hubungan antara Paul dengan kedua orang tuanya menurut saya bekerja dengan efektif di film ini, di mana terlihat cerita seorang remaja yang mempunyai banyak tekanan dan beban di pundaknya, yang ingin mencari jati dirinya sendiri, tetapi kedua orang tuanya masing-masing ingin menaruh jalur hidupnya ke arah mana dia akan menuju. Dan Chalamet mempunyai chemistry yang hebat dengan keduanya. Kita bisa merasakan kalau Paul sangat menghormati kedua orang tuanya. Dan seiring film ini berlangsung, cukup mengagumkan melihat dia mengawasi dan mempelajari mereka. Dan juga memilih pelajaran apa yang akan dia ambil dari kedua orang tuanya. Divisualisasikan cukup indah bagaimana melihat seorang anak yang sedang belajar dari pengalaman. Saya merasa kualitas dari cerita film ini sangat tinggi. Cerita ini tentu saja hanya fokus ke perjalanan dari Paul, jadi tidak banyak screen time untuk karakter-karakter lain. Walaupun begitu, peran-peran pembantu di film ini tetap dapat memberikan impresi tersendiri tiap kali mereka muncul di layar. Contohnya seperti penampilan Stellan Skarsgård yang saya rasa tidak akan pernah saya lupakan, yang berperan sebagai Vladimir Harkonnen, di mana terlihat sangat dark dan membuat suasana tidak nyaman. Seperti kita tidak tahu hal menyeramkan apa yang akan dia lakukan berikutnya.
Ada juga Zendaya di film ini, karakter penting tetapi tidak banyak tampil di film, dikarenakan film ini hanyalah part pertama saja. Nah, mari kita berbicara untuk visualnya. Villeneuve sudah membuktikan bahwa dia adalah seorang master yang dapat membuat visual secara pintar dan juga stylish untuk film sci-fi, di mana film seperti Dune membutuhkan adaptasi seperti itu. Dan Villeneuve membuat visual di film ini luar biasa. Film seperti ini menurut saya butuh dilihat di layar besar di bioskop. Jangan nonton film ini dari layar kecil laptop, apalagi nonton di layar kecil handphone. Karena kalau Anda benar-benar pecinta film, visual film ini tidak boleh Anda lewatkan. Setiap frame terlihat seperti lukisan yang indah dengan komposisi yang bisa membuat penonton menerima pesan dari si pembuat film. Sangat menakjubkan dan salah satu visual terbaik yang pernah saya lihat. VFX-nya mengagumkan dan membuat teknologi futuristik terlihat sangat nyata. Dan tentu saja, skor musik dari Hans Zimmer, seorang legendaris yang juga turut berkontribusi di film ini, yang terus membuktikan dirinya sebagai yang terbaik di industri film. Kita tahu dia bisa membuat apa saja. Tapi untuk film Dune ini, musiknya benar-benar terasa epik. Dan karena itu saya sarankan butuh menonton ini di bioskop untuk para pecinta movie. Kritik dari saya untuk film ini, mungkin di beberapa part yang menurut saya terasa terlalu panjang. Dan kecepatan dari film ini terasa lamban karena terasa ingin membangun dunia dan ceritanya. Dan belum lagi, banyaknya karakter di film ini, di mana penonton harus mengetahui dan mempelajari dunia Dune seperti si kaisar, kerajaan lain, dan lain-lain. Dan juga dikarenakan ini adalah part 1, di mana tidak ada endingnya. Walaupun ada awal yang jelas dan akhir yang jelas juga dikarenakan penulisan cerita yang cukup terstruktur dan rapi. Tetapi di waktu yang sama ada perasaan sebagai penonton yang ingin melihat akhir dari cerita film ini. Dan kita tidak akan mendapatkannya dan harus menunggu sampai part kedua. Nah, dengan itu mari masuk ke skor untuk film ini. Dari kami Movieholic, apabila menilai visual dan musik dari film ini, dengan mudah sekali kami akan memberikan skor sempurna, yaitu 10. Tetapi untuk keseluruhan filmnya, kami memberikan skor 8. Ya, Dune, apakah teman-teman sudah menontonnya? Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tinggalkan komen kalian di bawah, dan silahkan cek video review kami lainnya. Dan apabila teman-teman menyukai review kami, mohon supportnya untuk like video ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Remember, be strong, be kind, and be super.